Oke, baik. Selamat sore, rekan-rekan. Baik, pada kesempatan ini memang ini adalah salah satu update informasi yang akan kita bagikan bersama, yaitu perihal existing home sales data Amerika Serikat dan juga korelasinya dengan pergerakan harga emas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa besok, ya kalau memang pada hari ini memang data dari Amerika Serikat memang tidak ada yang signifikan. Jadi kita berfokus kepada data yang akan dirilis. Jadi per every day, per setiap hari kita akan melakukan update news. Kita akan melakukan update news dan juga bagaimana sesuai dengan metode Triple Nine yang kita akan launching di edukasi Master Trading Indonesia, bahwa secara fundamentalnya existing home sales ini memiliki korelasi kuat dengan pergerakan harga emas. Kenapa? Karena besok sebenarnya akan di announcement yang akan dirilis itu pada pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Tanggalnya tanggal 11 Agustus besok. Nah, di mana pasar akan mencermati rilis data existing home sales. Nah, ini sebenarnya existing data home sales ini dirilisnya itu pada bulan Agustus, tetapi itu terjadinya itu kan sebenarnya di bulan Juli. Nah, kalau berdasarkan prediksi, di sini itu berada di 4,05 juta. Nah, itu sebetulnya lebih rendah daripada 4,09 juta. Contohnya begini, rekan-rekan traders. Kalau angkanya ternyata lebih tinggi dari 4,09 juta, berarti sektor perumahan Amerika Serikat ini lebih kuat dari prediksi. Nah, ini mencerminkan kondisi positif untuk US dollar, dolar Amerika pastinya, dan sebaliknya akan memberikan tekanan terhadap pergerakan daripada harga emas. Oke, poin pertama. Dan skenario atau poin kedua adalah jika ternyata hasilnya lebih rendah dari 4,05 juta, nah ini menunjukkan bahwa sektor perumahan Amerika Serikat, ya, sektor perumahan Amerika Serikat itu masih mengalami pelemahan. Sehingga, nah inilah yang akan berpotensi melemahkan dolar dan mendukung kenaikan harga emas. Dan dia berpotensi mendukung naiknya harga emas. Secara fundamental memang demikian. Tapi juga ada variabel lain yang mempengaruhi pergerakan harga emas selain daripada data existing home sales daripada Amerika Serikat, yaitu indeks dolar atau yang kita kenal dengan DXY. Dan juga selain itu, yaitu yield treasury Amerika Serikat. Nah, karena kedua-duanya ini memiliki pengaruh terhadap pergerakan harga emas. Jadi ada pengaruhnya. Jadi tidak hanya dari existing home sales, tidak hanya itu. Contohnya begini, jika data ekonomi Amerika Serikat ini semakin baik, inilah yang menjadi dasar, ya, artinya dia akan berpotensi menekan emas. Dia tertekan dia emas. Tetapi jika laporan datanya artinya kurang bagus atau melemah, nah ini akan berpotensi memperkuat pergerakan daripada harga emas mengalami kenaikan. Secara teori begitu. Nah, secara fundamental analisis kalau kita melihat is not enough. Oke, karena ilmu ekonomi kita tidak bisa hanya melihat pergerakan
suatu barang, pergerakan suatu harga itu hanya berasal daripada satu sisi. Karena ilmu di dalam dunia trading itu sebenarnya kalau rekan-rekan memperhatikan yang akan kita pelajari bersama dari Triple Nine, analisis yang terdiri dari fundamental analysis, technical analysis, dan risk management. Pada faktanya saat ini kita bisa memperhatikan bahwa ada support di 4178,66. Nah, the next supportnya itu di 4127. Oke, the last supportnya itu berada di 3985. Nah, rekan-rekan traders, resisten juga ada di 4463 dan the next resistance di 4554,45 dan di 4669,68. Oke. Mari kita sama-sama memperhatikan sebenarnya di dalam minggu ini ada begitu banyak yang akan sangat mempengaruhi pergerakan daripada XAU-US dollar atau pergerakan daripada emas. Nah, di mana data-data ini sangat signifikan mempengaruhi pergerakan daripada harga emas pastinya. Tetapi rekan-rekan, sebelum kita jauh melangkah untuk memperhatikan bagaimana pergerakan harga ini, perlu kita review terlebih dahulu bahwa bagaimana kontrak berjangka dari S&P, ya ini S&P 500, dia juga mengalami kenaikan tipis karena ya biasa investor traders itu masih mengamati bagaimana kesepakatan daripada Strait Hormuz dan rilis data inflasi yang akan dirilis di dalam minggu ini khususnya. Oke, di pergerakan harga minyak ya dapat kita lihat bahwa sekarang running di 79 ya, ada mengalami kenaikan. Nah, ini terjadi karena ada uncertainty. Maksud saya adalah ketidakpastian dengan kesepakatan Strait Hormuz ya antara Amerika Serikat dan Iran. Oke, antara Amerika Serikat dengan Iran artinya masih ada ketidakpastian. Inilah salah satu trigger pemicu atau variabel pemicu naiknya pergerakan daripada harga minyak mentah dunia. Nah, kalau kita melihat harga minyak mentah dunia, previousnya pada tanggal 5 Agustus, rekan-rekan, 5 Agustus ya. Nah, itu pada supportnya di 74,25 US dollar per barrel. 74, US dollar per barrel. Ini yang kita bicarakan ini adalah pada kontrak berjangka. Kemudian low price-nya kan ada di sana pada tanggal 5 bulan Agustus, kemudian di tanggal 6, yaitu di harga terendahnya di 74,56, kemudian pada tanggal 7, Friday, pada hari Jumat maksud saya, nah itu di 76,53 US dollar per barrel. Nah, sementara pada hari ini, harga supportnya itu berada di harga terendah pada hari ini di 77,78. Uncertainty, kata sandinya atau point of value, itu adalah ketidakpastian yang masih berlanjut rekan-rekan. Nah, disinilah yang menjadi key point. Artinya, dapat kita lihat berdasarkan Triple Nine TDM, ini kita menggunakan istilah saja ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan yang ingin ikut belajar metode Triple Nine, nah ini adalah frameworknya Trading Decision Model TDM. Nah, di mana kita bisa melihat ada 27 pilar
yang nanti akan rekan-rekan bisa pelajari secara gratis, free. Oke, fundamental technical dan risk management. Nah, ini saya gali dari based on my experience di 19 tahun berada sebagai pelaku pasar. Berbasic dari sana, dan ini dilandasi dengan dasar dari akademisi pastinya rekan-rekan. Oke, harga emas ini dan harga crude oil. Oke, kalau kita tadi sudah membahas tentang fundamental analysis untuk harga emas, ya, kita sudah mengetahui resistance dan supportnya. Artinya, kalau misalkan rekan-rekan traders ada berposisi di market XAU US dollar, berarti yang perlu diwaspadai adalah level stop loss-nya. Dan untuk crude oil, ya, crude oil, nah ini di crude oil ini apabila rekan-rekan berposisi sebagai seorang seller, maka waspadai level area 77,33. Oke, poinnya ada di sana. Nah, memang kita tidak menemukan adanya laporan inventory hari ini. Tetapi kita akan menemukan crude oil inventory-nya itu pada tanggal 12. Ya, tanggal 12. Nah, ini bagi Anda seorang traders ini, ya harus ekstra hati-hati. Jangan asal main hantam saja, rekan-rekan. Tanggal 12, hari ini memang tidak ada dan besok tidak ada. Tetapi pada tanggal 12 ada laporan crude oil inventory. Oke. Nah, selain daripada harga minyak, dapat kita lihat juga bagaimana imbal hasil Treasury Amerika Serikat itu juga di mana para traders itu masih menantikan reporting data yang akan di-announce pada tanggal 12 pada hari Rabu. Inilah yang akan menjadi salah satu variabel yang dipertimbangkan oleh para traders. Ya, bahkan yield Treasury sendiri diperhatikan oleh para traders untuk mereka beli atau tidak yield-nya. Oke, untuk bagaimana untuk kripto? Ya, kripto rekan-rekan saat ini memang kita bisa melihat bagaimana Bitcoin dan juga Ether, Solana, oke, dan juga Decocoin sama XRP-nya masih merah semua. Nah, artinya ya hati-hati yang berposisi buy. Ya, kita akan selalu memberikan informasi-informasi risk-nya bukan pada hoping yang akan membuat rekan-rekan traders itu akan mengalami greedy ke depannya. Setelah poin-poin ini kita bahas, maka kita akan coba lihat key point yang akan menjadi sasaran atau yang menjadi concern daripada pasar setelah kita membahas bagaimana tanggal 11 Agustus itu, maka kita akan coba melirik juga bahwa pada hari Rabu, ya ini CPI year of year untuk Juli. Nah, ini hati-hati karena kenapa? Ini prediksinya ini prediksi di 3,4. Nah, sementara previously itu ada di 3,5. Kalau untuk CPI month of month-nya, ya yang tadinya adalah minus 0,4% diprediksi menjadi 0,1. Dan rekan-rekan waspadai, untuk core CPI-nya, core CPI artinya intinya, untuk month of month reporting di bulan Juli, itu di 0,0% diprediksi menjadi 0,2. Dan juga pada hari Rabu nanti, ini baru kita berbicara tentang crude oil inventory yang tadi secara teknikalnya kita sudah membahas. Oke, untuk Kamis 13 Agustus 2026, nah barulah kita akan melihat bagaimana 10 years note auction-nya itu keluar. Nah memang ini di angka forecast-nya masih belum keluar karena previousnya masih di 4 ya 580. Ya, ini berdasarkan percentage-nya dan juga PPI month of month.
Oke, dan ada initial jobless claim. Nah, itu dulu yang kita bahas karena memang masih akan ada beberapa poin. So, saya akan coba berbagi untuk another currency. Saya akan coba lihat juga di beberapa mata uang. Kita akan coba merambah terlebih dahulu untuk US dollar Japanese yen. Secara tren. Nah, kita bisa melihat secara tren untuk US dollar Japanese yen. Nah, berdasarkan metode yang saya pergunakan, artinya rekan-rekan ini akan mengalami kenaikan. Karena kenapa? Saya melihat untuk resisten ada di 160,61 dan the next resisten di 162. Sementara supportnya itu berada di 154,93 dan the next support di 153,03. Artinya adalah kalau rekan-rekan dengan kenaikan yang seperti ini berposisi sebagai seorang seller, nah kalau saya pribadi saya akan melakukan cut loss atau stop loss atau risk management di 153,68. Oke, ini untuk mata uang indirect. Saya pilih satu lagi. Nah, ini US dollar Swiss franc, mata uang Swiss. Oke. Untuk US dollar Swiss franc rekan-rekan, ini pun kurang lebih akan mengalami kenaikan, tetapi memang pada saat ini lebih mengalami level stabil dia, karena pergerakan tidak akan cukup besar, tapi kita melihat ya dari metode triple nine bahwa support berada di 0.7968 dan the next support di 0.78. Nah, yang paling menggoda di sini adalah potensi kenaikannya yang bisa kita lihat di 0.8186 dan the next resistance di 0.8259. Oke, ini ada yang menyapa saya. Ini Pak Maruli bukan ya? Halo. Yes, of course. Ini saya, Kanye Shop ya. Ini kita berbagi informasi ya. Oke. Selamat bergabung ya rekan-rekan. Saya tidak lama. Ini karena ada permintaan aja untuk share analisis. Nah, kita tadi pilih dolar yen dan US dollar Swiss franc. Kemudian saya akan coba. Iya, benar-benar sekali. Saya sering dulu mengisi seminar di di company yang lama ya. Oke, salam hormat. Oke, saya coba juga untuk berbagi informasi seputar analisis tentang Australian dollar. Oke, untuk Australian dollar, ya, rekan-rekan yang berposisi buy, contohnya melakukan buy position di kemarin itu menurut saya sih sudah bisa harus keluar dulu dari posisi. Sudah bisa keluar dulu dari posisi karena kenapa? Ada potensi untuk koreksi ke bawah. Dan di sini saya juga melihat secara teknikalnya, yaitu ada support di 0.6980 dan 0.6925. Dan resisten memang masih tetap berada pada poin 0.7146 dan 0.72. Oke. Dan rekan-rekan yang berposisi sebagai seorang buyer, ya kalau boleh keluar dulu karena tapi ini disclaimer on ya. Ini disclaimer on rekan-rekan. Ini disclaimer on. Itu dulu. Karena ini adalah berdasarkan metode triple nine. Kemudian untuk pound sterling US dollar, GBP US dollar. Oke, di sini kita lihat sedikit akan mengalami sideways. Tetapi ada support di 1.3373 dan the next supportnya di 1.3299. Resistennya di 1.3597 dan the next resisten di 1.3672. Oke. Dua mata uang direct dan indirect kita share dan tadi juga kita sudah share
Ya, bagaimana pergerakan harga emas, ya, dua, ya, komoditi dua, direct dua, dan indirect dua. Oke, baik rekan-rekan. Saya informasikan sedikit dulu untuk rekan-rekan yang berada di kota Jogja. Rencananya pada tanggal 9 September 2026, ya, kita akan buka kelas di sana, workshop seminar, dengan menggunakan metode 999. Ya, 999. Jadi, trading decision model yang kita kenal dengan TDM, nah di mana bagaimana fundamental analysis akan mempengaruhi technical analysis, dan juga kesuksesan seorang trader juga dipengaruhi dengan risk management. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan kembali membuka seminar, ya, ini dengan Hanis Shop, ya, Hanis Shop di Jogja pada tanggal 9 September 2026 pukul 7. Nanti alamat hotelnya segera kita akan publish melalui sosmed. Jadi rekan-rekan jangan lupa untuk ya mendaftar dari sekarang, atau nanti bisa menghubungi kami melalui nomor telepon ya di 0877 000 9880. Saya ulangi sekali lagi, 0877 000 9880. Oke, rekan-rekan, sampai di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan. Siapa tahu ada yang ingin bertanya tentang apa produk apa yang kita bisa share sama-sama di sini, karena saya tidak lama rekan-rekan ya. Saya tidak lama. Atau sedang berada dalam posisi locking yang kemungkinan besar posisi locking itu tidak dapat dibuka karena tidak memahami pergerakan daripada harga, bisa saja terjadi ya. Jika ada, boleh rekan-rekan nanti japri saja ya, japri. Oke, ini Kak, ada orang yang serobot tanahku padahal sudah ada surat garapan dan izin dari lembaga. Oke, tidak ada korelasinya ya. Baik. Baik rekan-rekan, demikian dulu, terima kasih. Kita akan coba. Oke, masih ada lagi kah? Tidak ada. Baik. Baik rekan-rekan, terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian dulu ya, kita tutup. Tetap berhati-hati. Disclaimer on sekali lagi, ini bersifat edukasi, rekan-rekan harus putuskan sendiri bahwa perlu diketahui di dalam dunia trading itu ya selalu ada risiko. Dan memang di setiap pergerakan harga juga selalu ada opportunity untuk how to make money. Cuman ingat resikonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, happy trading, dan izin pamit.